Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan membahas tentang komposisi penduduk Indonesia hasil dari sensus penduduk 2020 yang dirilis pada September 2020 kemarin. Maksudnya dihitung. Nah, kita bahas satu persatu. Jumlah penduduk ya, ini 270 juta. Ya. Kemudian persentase usia produktif. Nah, persentase usia produktif itu 70,72%. Nah, kalau selama ini sering mendengar masa bonus demografi, sering mendengar bonus demografi, inilah yang disebut dengan bonus demografi itu, yaitu banyaknya usia produktif yang selayaknya dimaksimalkan dalam peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi kita. Karena yang usia produktif itu 70%. Itulah yang disebut dengan bonus demografi. Kemudian rasio jenis kelamin. Nah, katanya selama ini ada yang bilang penduduk laki perempuan itu lebih banyak. Nah, ini datanya ya. Jadi bukan pakai perasaan, tapi berdasarkan data resmi ya. Ini kita ambil dari sensus yang dikeluarkan oleh BPJS. Ternyata jumlah laki-laki itu lebih banyak. Jumlah laki-laki lebih banyak, yaitu perbandingannya begini, terdapat 102 laki-laki ya untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jadi itu kurang lebih persentasenya. Lebih banyak, agak lebih banyak yang laki-laki sedikit dibandingkan perempuan. Nih, laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini melambat dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kali ini bertambah 1,25%. Yang sebelumnya 1,49%. Karena sudah mengalami pelambatan. Ini lansia. Ini kondisi lansia kita. 9,78%. Jadi mengalami penaikan. Ya. Nanti akan dibahas detail tentang dari masa ke masa persentase penduduk lansia, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di masa lalu sampai sekarang. Berikutnya, nah ini luas Pulau Jawa yang hanya 7%. Ternyata penduduk di sana di Jawa 50% lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi konsentrasi terbesar itu ada di Pulau Jawa. Nanti kita akan bahas konsentrasi per pulau besar. Bagaimana detailnya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa klik subscribe. Klik subscribe itu gratis tis ya. Biar saya tambah semangat, Anda dapat pahala, saya pun tambah semangat. Nah, kalau ini alamat domisili sesuai KK. Yang tidak sesuai KK itu hanya 8% sekian ya. Sisanya 90% itu alamat domisili sesuai dengan KK. Oke, berikutnya lagi. Berikutnya lagi ini tabel ya tentang komposisi persentase per generasi. Nah, ini kalau kita perhatikan generasi milenial yang terbanyak, yaitu generasi Gen Z. Nah, generasi milenial 25%. Kita perhatikan, kita mulai dari sesuai arah jarum jam, post Gen Z. Nah, itu generasi post Gen Z yaitu 10% atau 29 juta. Nah, dari tabel ini mari kita rujuk keterangannya. Keterangannya yaitu ya, post generation. Post generasi Z lahir tahun 2013. Generasi Z lahir tahun 1997 sampai 2012. Milenial. Nah, disebut milenial itu ini ya. Jadi kita punya pedoman. Nah, pedomannya adalah milenial ini tahun 81 sampai 96. Generasi X 1965 sampai 80.
Generasi Baby Boomer lahir tahun 46 sampai 64. Pre-Boomer, nah, ini yang paling tua nih. Nah, dia kira-kira sebelum tahun 45 sampai usia sekarang. Nah, dan komposisi ini berdasarkan sumber pengklasifikasian ini menurut William Humphrey Analysis Central Bureau Population Estimates 2020. Ini komposisi penduduk kita menurut generasi. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang persentase penduduk lansia. Alhamdulillah, persentase penduduk lansia Indonesia terus mengalami peningkatan. Ya, lihat tuh, 71,4%, 85%, 96%, 2000 7%, 2010 7%, 2020 itu hampir 10%. Nah, berarti usia yang lanjut di Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya usia kemungkinan hidup di Indonesia makin lama makin tinggi. Ya, walaupun jumlah penduduk makin banyak, tapi usia lanjut itu juga semakin bertambah persentasenya. Berarti ini suatu kemajuan bagi negara kita. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang sebaran penduduk persentase per wilayah. Nah, Jawa lihat di situ 50-an persen, Bali dan Nusa Tenggara 5 sekian persen, Sumatera 21% sekian, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, Maluku dan Papua 3%. Ini gambaran persebaran penduduk ya. Yang terpadat masih di Jawa, kemudian Papua dan Maluku termasuk paling renggang. Maksudnya per kilometer ujung sangkar hanya sekian gitu kan, paling sedikit. Jadi demikianlah tentang berita resmi statistik Indonesia yang secara umum yang wajib kita ketahui. Oke, jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.